Halo Sobat Bola, salam jumpa kembali dengan channel AC Milan Indonesia. Kami akan memberikan berita terupdate tentang tim kesayanganmu, khusus kalian pecinta AC Milan. Tapi sebelum itu, like, komen, dan subscribe channel ini agar Sobat Bola tetap mendapatkan berita terupdate tentang tim jagoanmu. Forza Milan! Runner-up Serie A Italia musim lalu AC Milan dikabarkan tengah membidik pemain muda terbaik di pergelaran Euro 2016 Renato Sanches. Laporan dari Sport TV Portugal menyebutkan jika Sanches merupakan Portugal kedua yang dibidik oleh AC Milan di bursa transfer musim panas ini setelah sebelumnya mereka dirumorkan tertarik memboyong Bernardo Silva. AC Milan yang tengah mencari sosok mumpuni di lini tengah dikabarkan tertarik mendatangkan Renato Sanches dari Lille. Andai kata proses transfer berjalan lancar, Sanches akan menjadi pemain kedua Lille yang diboyong oleh AC Milan di bursa transfer musim ini setelah mereka mendapatkan Mike Maignan di awal jendela transfer. Belum diketahui berapa mahar yang diminta oleh Lille untuk merelakan gelandang tengah energik keturunan Sao Tome dan Principe itu. Menurut laman Transfermarkt, bandrol transfer Sanches berada di angka 30 juta euro, meningkat tajam usai Bayern Munchen dan Benfica itu mengantar Lille meraih gelar juara Liga 1 2020-2021. Saat ini Sanches sendiri diketahui masih harus menjalani perawatan menyusul cedera meniskal yang ia alami baru-baru ini. Sanches akan menjadi calon Portugal kedua di AC Milan setelah sebelumnya Rossoneri dikabarkan sudah mencapai personal dengan bintang Manchester City Bernardo Silva. Pablo Sarabia tampaknya telah menjadi target konkret AC Milan setelah manajemen dikabarkan menginisiasi kontak dengan PSG soal transfer pinjamannya musim panas ini. Rossoneri berhasil mengawali Serie A musim ini dengan baik usai mengalahkan Sampdoria pada giornata pertama di Marassi yang semakin membangkitkan aura positif dan optimisme terhadap klub yang tengah berupaya mengembalikan kejayaan masa lalu mereka tersebut. Sementara itu, manajemen masih fokus pada bursa transfer dan belakangan ini mulai dikaitkan dengan Sarabia. La Gazzetta dello Sport menyebutkan bahwa AC Milan telah mengarahkan radar mereka terhadap pemain internasional Spanyol tersebut untuk memperkuat sayap kanan lini serang mereka. Ia juga bisa bermain sebagai gelandang serang dan bisa datangkan dengan status pinjaman yang menjadi nilai tambah menggiurkan bagi raksasa Serie A tersebut. Kini Simon Cristau dan Radio Rossoneri memberikan konfirmasi bahwa Diavolo telah menginisiasi kontak dengan PSG terkait gelandang serang 29 tahun tersebut. Kedua belah pihak saat ini sedang berupaya mempelajari kemungkinan transfer pinjaman, mengingat biaya transfer tampaknya masih akan dilibatkan. Masih perlu dilihat apakah Milan bakal mampu mengamankan servis Sarabia dari PSG pada bursa transfer musim panas ini. Namun tak diragukan lagi, ia akan menjadi rekrutan bagus bagi klub lantaran ia mampu memainkan semua posisi di trio serang tim, terlebih dengan pengalaman yang dimilikinya di panggung besar. AC Milan dikabarkan telah menolak banyak tawaran yang masuk untuk memboyong winger muda mereka Rafael Leao pada jendela transfer musim panas ini. Leao kemungkinan akan menjadi pemain kunci Rossoneri musim ini mengingat hampir semua orang tahu betapa bagus performanya saat ia dalam kondisi terbaik. Kendati demikian, ia juga tak jarang tampil mengecewakan dan bintang muda berbakat tersebut perlu bekerja keras untuk mendukung perkembangannya. Akan tetapi, sebagaimana yang dikemukakan sebelumnya, pemain U21 Portugal tersebut bisa menjadi bagian yang benar-benar penting di tim menyusul potensi yang dimilikinya. Dan karena itulah, AC Milan memutuskan tetap mempertahankannya meski sejumlah klub tertarik meminangnya musim panas ini. Saat berbicara secara langsung melalui Sky Sport Italia sebelum pertandingan pertama Serie A antara Rossoneri dan Sampdoria Selasa 24 Agustus 2021, jurnalis terpercaya Gianluca Di Marzio memberikan klarifikasi mengenai situasi winger 22 tahun tersebut. Ia bahkan mengungkapkan bahwa klub telah menolak banyak tawaran musim panas ini. AC Milan telah menerima banyak tawaran untuk Leao, tetapi menolak semuanya karena mereka sangat percaya kepadanya, ujar Di Marzio. Harapannya mantan bintang Lille tersebut akan tampil lebih baik lagi musim ini dan menemukan ritme permainan yang bisa berperan sangat penting baik bagi dirinya sendiri maupun bagi raksasa Serie A tersebut. Akan tetapi, hanya waktu yang bisa menjawab mengingat satu performa bagus saja tidak cukup untuk menentukan perkembangannya.
Brahim Diaz menjadi aktor kemenangan AC Milan atas Sampdoria di Serie A 2021-2022 Selasa 24 Agustus 2021. Dia mencetak satu-satunya gol dalam kemenangan 1-0 untuk Rossoneri. 3 poin ini menandai langkah apik pertama AC Milan memasuki musim 2021-2022. Pasukan Stefano Pioli tampak percaya diri dan siap bersaing di level top. AC Milan bermain tepat untuk mengatasi pertahanan Sampdoria yang cukup rapat. Brahim Diaz tidak bermain di sayap tapi diturunkan di lini tengah untuk mengisi pos gelandang nomor 10. Keputusan Stefano Pioli ini terbukti tepat. Diaz bermain sangat baik dan jadi aktor kemenangan AC Milan. Musim lalu, posisi nomor 10 diisi oleh Hakan Calhanoglu. Kini Pioli harus mencari pemain baru dan pilihannya jatuh kepada Brahim Diaz. Keputusan ini tepat di laga kontra Sampdoria. Diaz menjemput bola dari lini tengah dan membuat pertahanan lawan kerepotan. Sampdoria bermain baik secara defensif, menarik turun posisi. Diaz memberi kami superioritas di lini tengah supaya tidak selalu kehilangan bola, ujar Pioli di Football Italia. Saya puas kami berhasil menang dan berusaha mengejar gol kedua. Selain cedera Frankesi, saya tahu kami telah bersiap dengan baik. Kami berusaha keras untuk menang. Pioli yakin performa Brahim Diaz sejauh ini sudah cukup untuk membuat fans AC Milan bersemangat. Diaz tampak sangat cocok mengisi pos gelandang nomor 10. Dia punya kreativitas dan visi bermain yang apik. Sudah jelas apa yang dirasakan fans soal performanya saat lawan Juventus lalu. Saat itu saya memilihnya lebih karena keputusan taktik, sambung Stefano Pioli. Saya selalu puas dengan dia. Dia punya karakter tangguh dan dia sangat percaya diri. Dia punya segalanya untuk mempertahankan posisi dalam tim. Kami menjadi tim yang lebih tangguh dengan persaingan ketat dalam tim, tutupnya. AC Milan membuka musim 2021-2022 dengan kemenangan atas Sampdoria. Direktur Milan Paolo Maldini mengatakan skuadnya sudah lebih kuat dibandingkan musim yang lalu. Pada pertandingan Liga Italia di Stadion Luigi Ferrari Selasa 24 Agustus 2021, Rossoneri menang 1-0. Brahim Diaz menjadi pahlawan AC Milan setelah mencetak gol kemenangan di menit ke-9. Di pertandingan itu, AC Milan memainkan Olivier Giroud sejak awal tapi belum diperkuat Zlatan Ibrahimovic yang masih menepi. Bek pinjaman dari AS Roma Alessandro Florenzi yang baru bergabung juga belum dimainkan. Meski kedatangan pemain-pemain baru, Diavolo Rosso juga kehilangan beberapa pemain berpengaruh di musim panas ini. Kiper Gianluigi Donnarumma tidak memperpanjang kontraknya lalu pindah ke PSG, sedangkan Hakan Calhanoglu menyeberang ke klub rival yaitu Inter Milan. Kemudian striker veteran Mario Mandzukic dilepas di akhir musim lalu. AC Milan mencapai posisi terbaiknya dalam 9 musim terakhir setelah finish runner-up di 2020-2021. Walau kehilangan pemain-pemain kunci, Maldini berkukuh Milan lebih kuat dibandingkan musim yang lalu. Kami mulai dari basis pada musim lalu, jadi saya akan bilang begitu, kata dia kepada Sky Sport Italia. Pada line up malam ini ada 5 pemain kunci yang absen dibandingkan pada musim yang lalu, tapi saya akan mengatakan bahwa tim ini lebih kuat. Kami harus menyelesaikan beberapa hal di bursa transfer dan tim akan lengkap. AC Milan menjadi salah satu kandidat juara di musim ini bersama dengan juara bertahan Inter Milan dan Juventus. Maldini mengatakan AC Milan sah-sah saja memimpikan merebut Scudetto lagi. Saya selalu suka bermimpi, lalu seperti yang dikatakan Fabio Capello bahwa memang tepat menjadi realistis tapi tidak ada orang yang dilarang bermimpi. Cetus Maldini tentang peluang AC Milan dalam persaingan gelar di musim ini. AC Milan dilaporkan segera merampungkan proses transfer Pietro Pellegrini dari AS Monaco. Pietro Pellegrini hanya disebut akan menjadi tes medis sebelum menandatangani kontrak bersama AC Milan. Penandatangan kontrak untuk Pietro Pellegrini disebut akan berlangsung Selasa 24 Agustus 2021. Menurut Sky Sport Italia, dikutip dari Milan News, Rossoneri telah menjadwalkan tes medis pada Selasa 24 Agustus 2021. Rossoneri dikabarkan membayar 1 juta euro untuk pinjaman selama
selama 1 tahun dan opsi membeli ditetapkan sebesar 6 juta euro. Ini bisa berubah menjadi kewajiban jika kondisi tertentu terpenuhi, tapi itu masih sangat bagus untuk mereka. AS Monaco juga berhak atas 15% dari penjualan kembali di masa depan. AC Milan juga sedang mencari pemain sayap kanan di pasar dan nama baru kini telah muncul sebagai target adalah Junior Messias. Pemain Brasil itu bisa meninggalkan Crotone setelah kompetisi 2020-2021. Menurut laporan terbaru dari Gianluca Di Marzio, AC Milan mengincar pemain berusia 30 tahun itu yang mencetak 9 gol di Serie A musim lalu. Crotone sekarang di Serie B dan dengan demikian bisa menjual bintang mereka untuk uang yang relatif sedikit. Rossoneri telah mengikuti Junior Messias sejak lama dan sekarang tergoda untuk membawanya ke San Siro. Crotone meminta 10 juta euro untuk berpisah dengan Junior Messias dan kedua klub akan membahas masalah ini pada hari Selasa. Hanya setelah itu, kita akan tahu apakah ada kemungkinan transfer yang tentu saja akan mengejutkan. AC Milan telah mencari pemain sayap kanan sepanjang musim panas tetapi belum pernah dikaitkan dengan pemain internasional Brasil sebelumnya. AC Milan dan Fiorentina tampaknya tengah bersiaga setelah Domenico Berardi dikabarkan ingin meninggalkan Sassuolo pada bursa transfer musim panas ini. Sejumlah sumber menyebutkan selama jendela transfer musim panas ini bahwa Rossoneri tengah berburu winger kanan berkualitas yang bisa menawarkan jaminan lebih besar dalam hal produktivitas gol dan umpan gol dibandingkan pilihan mereka saat ini, yakni Alexis Saelemaekers dan Samu Castillejo. Dengan pemain kedua diperkirakan akan angkat kaki dari klub dan kembali ke La Liga. Menurut kabar dari La Gazzetta dello Sport di Modena, Berardi merupakan salah satu pilihan yang dipertimbangkan AC Milan dan ia tentu akan menawarkan kekuatan serang yang lebih besar mengingat ia telah membukukan 17 gol dan 8 umpan gol bersama Nero Verdi musim lalu setelah baru saja memenangkan Piala Eropa 2020 bersama tim nasional Italia musim panas ini. Winger 20 tahun tersebut tampaknya telah memutuskan untuk menjajal tantangan baru dalam karirnya mengingat ia diketahui meminta Sassuolo agar mengizinkan pergi sebelum bursa transfer musim ini berakhir yang mengundang perhatian Rossoneri dan La Viola. Sebagaimana yang disebutkan sebelumnya, AC Milan memang menaruh minat terhadap Berardi, namun selain berhadapan dengan Fiorentina, mereka harus berjuang menurunkan bandrol Nero Verdi yang kabarnya berada di angka setidaknya 30 juta euro atau sekitar 48 miliar, nominal yang cukup besar, terlebih dengan Paolo Maldini dan kawan-kawan sudah mengeluarkan dana besar untuk belanja pemain musim panas ini. AC Milan bersiap menyambut musim baru Liga Italia. Pelatih Rossoneri Stefano Pioli memiliki harapan untuk para pemainnya. Apa saja itu? Milan tidak main-main menyambut gelaran kompetisi 2021-2022. Diavolo Rosso aktif di bursa pemain guna memperkuat skuadnya di musim baru ini. Mike Maignan datangkan dari Lille untuk menggantikan Gianluigi Donnarumma yang cabut ke PSG. Fikayo Tomori dan Fado Balotto diboyong guna memperkuat sektor pertahanan. Di lini tengah, AC Milan membeli secara permanen Sandro Tonali dari Brescia serta menambah durasi peminjaman Brahim Diaz dari Real Madrid. Adapun di sektor serang, Rossoneri mendatangkan striker Gaik Olivier Giroud dari Chelsea. Semakin kuatnya AC Milan di semua lini membuat mereka dijagokan meraih Scudetto 2021-2022. Meski begitu, Stefano Pioli selaku pelatih Diavolo Rosso meminta anak-anak asuhnya untuk tetap merendah dan fokus di musim baru. Pioli juga berharap supaya AC Milan dapat menemukan identitasnya sendiri sebagai satu tim yang padu. Menurutnya, hal tersebut bisa menjadi kekuatan dalam persaingan meraih gelar juara. Itu harus menjadi AC Milan yang memiliki dirinya sendiri, dengan identitasnya sendiri, kekuatan dan mentalitas bahkan dalam pertandingan yang sulit. Akan ada banyak penderitaan di depan, kata Pioli dilansir dari La Gazzetta dello Sport. Kami membutuhkan kerendahan hati, antusiasme dan ambisi. Musim lalu telah memberikan kami kepercayaan diri dan kesadaran bahwa pemain-pemain muda seperti Leao dan Tonali menjadi lebih dewasa. Kami bahkan lebih dari sebuah tim dan kami kuat, sambungnya. Kendati demikian, itu tidak berarti bahwa kami akan memenangkan segalanya. Kami ingin bertarung di lapangan dan memenangkan setiap pertandingannya. Demikian kata Stefano Pioli. AC Milan akan menghadapi Sampdoria di pekan pertama Liga Italia 2021-2022. Pertandingan digelar di Stadion Luigi Ferrari Selasa 24 Agustus 2021.